Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini Ustadz akan memberikan pengulangan materi tema 3 tentang makanan sehat. Sistem pencernaan dan peredaran darah pada hewan dan manusia. Teman-teman, perhatikan sistem pencernaan dan peredaran darah pada manusia dan hewan. Yang akan kita pelajari pada manusia cuma 2, yaitu organ dan fungsinya, cara memelihara kesehatan organ. Sedangkan pada hewan hanya 1, yaitu organ dan fungsinya saja. Sistem pencernaan. Pencernaan adalah proses pemecahan makanan menjadi bentuk yang dapat diserap. Proses pencernaan pada makanan ada pada manusia dan hewan. Manusia tadi organ dan fungsinya, cara melihara kesehatan organ, dan pada hewan organ dan fungsinya saja. Teman-teman, fungsi sistem pencernaan ini ada 2. 1, menghancurkan makanan. 2, membuang sisa-sisa makanan. Sistem pencernaan. Sistem pencernaan yang akan kita pelajari pada hewan itu ada beberapa hewan yang akan ada 7 hewan ya, jenis hewan. 7 jenis hewan. Pertama burung, buaya, katak, rumenansia, pemahbia, ikan, dan cacing. Pertama, hewan rumenansia. Teman-teman, perhatikan hewan rumenansia ini. Rumenansia ini adalah hewan sekelompok hewan pemakan tumbuhan atau herbivora yang mempunyai 2 proses pencernaan ya. Dia melakukan pencernaannya 2 kali ya teman-teman ya. Pengunyahan makanan itu sampai ke perutnya atau retikulum. Perhatikan alur pencernaannya teman-teman ya. Pertama, ya masuk ke mulut, masuk ke kerongkongan, masuk ke rumen ya, rumen. Terusnya masuk ke mulut lagi. Teman-teman, ini ya, perhatikan ya. Pertama mulut, masuk kerongkongan, rumen, mulut lagi. Ini ya, kembali dia ke mulut. Seterusnya baru masuk ke retikulum, masuk lagi ke omasum, masuk lagi ke obomasum, terus masuk ke usus dan anus. Itu ya teman-teman ya. Sedangkan hewan lain secara umum dia hanya melakukan prosesnya lebih kurang 5. Pertama paruh ya, mulut juga, masuk ke kerongkongannya, lambung, usus, dan kloaka. Dan perbedaannya mungkin ada tambahan organ yang lain, ada faring, empedal, hati, dan tembolok. Tapi secara umum hewan yang lain itu hanya paruh, kerongkongan, lambung, usus, dan kloaka. Berbeda dengan hewan rumenansia, dia melakukan prosesnya 2 kali ya teman-temannya. Contohnya sapi, kerbau, rusa, domba, kambing, dan kijang ya teman-teman ya. Ini yang perlu teman-teman harus perhatikan. Selanjutnya organ pencernaan. Kita akan masuk ke organ pencernaan manusia ya. Pertama itu mulut, selanjutnya masuk ke kerongkongan, selanjutnya masuk ke lambung, selanjutnya masuk ke usus halus, masuk lagi ke usus besar, masuk lagi ke anus ya. Sebelum anus ini ada alat juga namanya rektum ya teman-teman ya. Selanjutnya organ pencernaan. Perhatikan baik-baik teman-teman. Organ pencernaan yang kita pelajari tahap demi tahap ya. Pertama mulut ya.
perhatikan mulutnya, mulut antum masing-masing ya. Di mulut itu ada 2 poin besarnya, yaitu ada gigi di situ dan juga ada enzim ya. Pada gigi ada yang nama gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham. Gigi seri berfungsi untuk memotong makanan, gigi taring merobek makanan, gigi geraham untuk mengunyah makanan. Sedangkan enzim di situ ada namanya enzim fitialin atau dikenal dengan air liur atau saliva. Dia berfungsi untuk membantu pencernaan secara kimiawi ya. Nah, itu harus teman-teman pahami. Dan juga tak terlepas juga ada lidah di situ teman-teman ya. Lidah juga berfungsi untuk indera pengecap. Seterusnya selesai dia di mulut, makanan itu masuk ke kerongkongan ya. Kerongkongan ini ada yang kita kenal dengan gerakan peristaltik. Nah ya, kerongkongan ini nama lain juga esofagus ya. Di kerongkongan ini yang kita kenal dengan gerakan peristaltik ini gerakan meremas-remas, gerakan yang nantinya mau remas-remas makanan yang masuk ke kerongkongan ya. Selanjutnya ada lambung. Di lambung ini ada 2 ya, poin pentingnya adalah ada juga enzim ya, enzim dan juga ada mencerna. Karena fungsi lambung itu adalah mencerna makanan agar menjadi lembut seperti bubur ya teman-teman ya. Dan juga ada namanya di dalam lambung itu juga menghasilkan asam klorida. Ini merupakan enzim juga ya, yang berfungsi untuk membunuh organisme dalam makanan ya. Ini salah satu enzim. Dan juga ada enzim yang lainnya, ada enzim renin yang berfungsi untuk mengumpalkan protein susu, dan kasein ya juga dapat membantu ya, mencegah lemak dalam susu. Selanjutnya teman-teman itu ada usus halus ya. Di usus halus juga ada namanya enzim ya, ada enzim. Dan juga di sini juga proses penyerapan, banyak sekali enzim pada usus halus ya. Misalnya adalah kita lihat maltase, ini merupakan enzim. Dia juga mengubah maltosa menjadi glukosa. Banyak sekali enzim ya. Ada enzim lipase, ada laktase. Cukup itu saja teman-teman ya. 3 enzim saja, laktase, maltase, dan lipase. Laktase ini mengubah laktosa menjadi glukosa. Lipase itu mengubah trigliserida menjadi gliserol dan asam lemak. Selanjutnya dia masuk ke usus besar ya. Di usus besar ini ada nantinya bakteri ya, bakteri pembusuk ya. Dan juga namanya juga ada ini penyerapan air. Penyerapan air. Terakhir itu masuk ke anus ya. Anus ini dia pengolahan zat-zat sisa atau feses atau kotoran. Dan sebelum anus juga tadi saya bilang adalah rektum ya. Ini harus kita paham juga, ada rektum di sana. Nah, ini organ-organ yang lain membantu proses pencernaan ya, ada hati, ada pankreas. Sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah juga sama hewannya ya, ada 7 juga hewan yang ada burung, buaya, katak, mamalia, ikan, dan cacing ya teman-teman ya. Perhatikan baik-baik. Masing-masing hewan itu berbeda. Ada hewan invertebrata dan hewan vertebrata ya. Invertebrata sama dengan aver ya teman-teman ya. Nah, sebelumnya kita juga sudah mengenal ini. Kita akan mempelajarinya lebih rinci lagi. Ya, perhatikan baik-baik ya teman-teman ya. Ini kita kenal ada cacing. Cacing itu dia peredaran darah tertutup ya. Ada nanti juga serangga hewan peredaran darahnya terbuka ya teman-teman ya. Mengapa hewan yang jenis serangga ini dia terbuka ya? Mengapa? Karena peredaran darah serangga ini tanpa melalui pembuluh darah. Maksudnya adalah peredaran darahnya dia terbuka dan peredaran darahnya meliputi jantung dan pembuluh darah saja gitu ya.
Nah, ini dia hanya sistem peredaran terbuka dan hanya langsung saja dari pembuluh ke jantung, teman-teman ya. Kalau cacing dia peredaran darah tertutup ya. Cacing ya, yang sering kita kenal ini dia cacing ini ada namanya gastrovaskuler ya. Ini membantu sistem peredaran darah pada cacing ya. Selanjutnya hewan vertebrata. Hewan vertebrata secara umumnya sama ya, hampir sama. Ada jantung, ada pembuluh darah, ada paru-paru dan darah. Ini hewannya juga peredaran darah tertutup. Organ peredaran darah yang kita akan pelajari itu ada jantung, ada pembuluh darah, ada paru-paru, ada darah, ada 4 organ peredaran darah, teman-teman ya. Selanjutnya organ peredaran darah jantung. Di jantung ini dia berfungsi untuk memompa darah ya, teman-teman ya. Berfungsi untuk memompa darah, dan di dalam jantung ini dia ada 4 ruang, ada serambi kanan, ada serambi kiri, ada bilik kanan, ada bilik kiri ya. Selanjutnya adalah pembuluh darah. Pembuluh darah ini terbagi 2 ya, teman-teman ya. Ada nadi, arteri, dan balik vena ya. Selanjutnya paru-paru. Di sini tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Selanjutnya adalah darah. Dalam darah ini pengangkut sari-sari makanan dan O2. Darah mengandung O2 dan CO2. Proses peredaran darah ya. Peredaran darah kecil dari bilik kanan, dari paru-paru, dari jantung ya, bilik kanan jantung, masuk ke arteri, masuk ke paru-paru, masuk ke vena, masuk serambi kiri ya. Ini peredaran darah kecil, teman-teman ya. Selanjutnya peredaran darah besar. Peredaran darah besar dari bilik kiri ya. Dari bilik kiri masuk ke aorta, ke arteri, baru masuk ke kapil darah, ke jaringan seluruh tubuh, masuk. Cara memelihara kesehatan organ. Kesehatan organ ya, teman-teman ya. Organ pencernaan dan organ peredaran darah. Di dalam sistem pada organ pencernaan ada beberapa gangguan ya. Pertama pada mulut ada sakit gigi, ada parotitis, ada serostomia, ada sariawan ya. Kalau lambung itu ada gastritis, sebesar radialis, sembelit, appendicitis. Masing-masingnya itu tentunya berbeda-beda ya, teman-teman ya. Sakit gigi ya, ini sering kita alami ya, rasa nyeri pada sekitar gigi atau rahang. Kalau parotitis ini bagian gondok ya, teman-teman ya, membanggakan kelenjar air ludah. Kalau serostomia ya, dia adalah kelainan yang menyebabkan produksi saliva atau air ludah menjadi sedikit ya. Selanjutnya adalah sariawan. Ini sariawan sering kita alami ya, teman-teman ya. Dia penyebabnya salah satu adalah kekurangan vitamin C. Gastritis ini dia tukak lambung, mah ya, radang kronis yang terjadi pada lapisan mukosa dinding lambung itu sendiri. Sedangkan diare ya, perhatikan ya, diare yang mungkin sering dialami ya, ini gangguan pada sistem pencernaan, ada feses ya, itu encer berair, frekuensinya yang lebih sering dari normalnya. Ini diare ya. Banyak penyebabnya, ada bakteri, gejalanya feses berbentuk cair. Cara mengatasi adalah minum cairan oralit ya. Ada sembelit atau konstipasi.
kurang minum penyebabnya, gejalanya feses terasa keras, cara mengatasinya banyak minum air putih teman-teman ya. Selanjutnya apendisitas ya, ini penyakit peradangan pada pembengkakan yang terjadi pada usus buntu teman-teman ya. Ini sering juga dialami banyak orang ya. Terusnya cara menjaga kesehatannya teman-teman ya, ada makan makanan yang bergizi, olahraga yang teratur, dan tidur istirahat yang cukup. Gangguan pada organ peredaran darah ya, ada jantung koroner, ini gangguannya teman-teman ya. Pembuluh darah itu cukup banyak ya, ada hipertensi, hipotensi ya, ada sklerosis, ada varises. Kalau darah itu ada anemia, kanker darah, hemofilia, dan thalassemia gitu. Jantung koroner ya, merupakan penyumbatan pada jantung teman-teman ya. Ini penyebabnya adalah lemak ya. Selanjutnya hipertensi ya, tekanan darah tinggi, naiknya tekanan darah teman-teman ya. Hipotensi, tekanan darah rendah, disebabkan terjadinya penurunan tekanan darah rendah. Selanjutnya sklerosis ya, ini terbentuknya keras di bagian dalam dinding pembuluh nadi ya. Selanjutnya varises, ini pelebaran pembuluh balik atau vena di bagian betis ya. Penyebabnya terlalu lama berdiri atau bekerja dengan menggunakan kaki terlalu lama. Anemia ya teman-teman ya. Anemia merupakan gangguan yang disebabkan rendahnya kadar Hb. Hb ini adalah hemoglobin. Selanjutnya kanker darah atau leukemia ya. Ini merupakan gangguan yang disebabkan sel-sel darah putih yang banyak sekali ya. Selanjutnya hemofilia, gangguan yang disebabkan sel darah sulit untuk membengkak. Thalassemia ini merupakan gangguan bentuk sel darah merah yang tidak beraturan. Selanjutnya cara menjaga kesehatannya teman-teman ya, makan makanan yang bergizi, olahraga yang teratur, tidur dan istirahat yang cukup, menghindari makanan berlemak. Terima kasih teman-teman, demikian yang perlu saya ingatkan kepada teman-teman. Semoga sukses ujiannya. Terima kasih. Tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.